الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla Rabbil Alamin Al-Alim Al-Hakim yang telah mempertemukan kita untuk pertama kali di majelis ini di salah satu rumah Allah di Masjid As-Sunnah Meruyung, yang tentu saja kita berharap pada Allah Ta'ala ini majlis adalah majlis yang semoga Allah Ta'ala berkati, limpahkan dengan rahmat dan juga berikan kebaikan serta menjadi pemberat mizan hasanat untuk kita di hari kiamat. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan qalbu kita qalbu yang safi, naqi, yang bersih, jernih untuk menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu dan mengisi waktu dalam hidup kita untuk hal yang baik, yaitu al-ilm an-nafi' dan amal saleh, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Jazakallahu khair. Setelah syukur saya kepada Allah Azza wa Jalla dan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa saya aturkan syukur kepada Ketua DKM Pak Ikin Sodikin Hafizakumullah dan juga segenap jajaran para pengurus atau DKM Masjid As-Sunnah yang telah berhusnuzan pada saya untuk mengundang saya untuk hadir di majlis ini untuk sharing beberapa dari ilmu yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita semua, dan juga kepada jemaah sekalian rahimakumullah yang juga husnuzan kepada saya sehingga berkenan untuk hadir di majlis kali ini. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga ini majlis yang diridhai oleh Allah Ta'ala, karena kita membahas ayat-ayat Allah Ta'ala di rumah Allah Ta'ala, dan semoga semuanya dengan niatan lillahi Ta'ala. InsyaAllah kita mulai dari awal surat Al-Fatihah, dan metode majelis kita ini tidak terikat dengan satu kitab tafsir saja, melainkan judulnya Kitabullah, yaitu tafsir Al-Quran kelas. Ya, insyaallah terinspirasi dari beberapa kitab tafsir, dan insyaallah akan Anda sebutkan potongan-potongan dari perkataan ulama ahli tafsir dan kitab-kitab mereka insyaallah ta'ala. Semoga memberikan khazanah ilmiah kepada qalbu kita semua, dan juga memberikan semangat serta motivasi untuk menambah dan menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan semua ini adalah kebaikan untuk kita semua. Baik, kita mulai dari tafsir dari surat Al-Fatihah. Dari namanya dulu. Ya, kita akan membahas nama-nama surat Al-Fatihah. Asma'u as-surah. Nama-nama surat Al-Fatihah ini kalau dilihat dari dalil-dalil yang memang secara Al-Quran dan Sunnah paten, maka secara tauqifi, secara paten surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama, minimal 6. Tentu yang pertama namanya Fatihah atau disebut Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Ya, dalil untuk penamaan ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaq alaih dengan sanad mereka berdua dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak ada salat. Dan para ulama usul fiqih mengatakan la di sini menafikan keabsahan. Tidak sahih salat seseorang bagi yang tidak membaca bi Fatihatil kitab. Fatihatil kitab. Maka ini penamaan dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada surat yang namanya walaupun cuma lebih dari satu disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka ini namanya penamaan secara tauqifi, yaitu penamaan surat secara tauqifi, yaitu paten dalam dalil. Karena tasmiyatus suwar atau penamaan surat dalam Al-Quran ada dua macam. Yang pertama tauqifi, yang kedua ijtihadi. Yang pertama tauqifi, yang kedua ijtihadi. Tauqifi yaitu jika nama-nama tersebut memang disebutkan dalam dalil yang sahih Al-Quran atau As-Sunnah, seperti Fatihatul Kitab, maka disebut Al-Fatihah. Nah, kemudian ada penamaan surat yang menurut sebagian ulama boleh sifatnya ijtihadi. Ijtihadi, bukan tauqifi dari wahyu, yakni penyebutan yang dibiasakan oleh ulama, terutama ahli tafsir dan ahli qiraah. Ya, penyebutan disebutkan oleh ulama. Misal menyebutkan nama surat dengan ayat pertamanya, gitu misalnya. Misal ya, menyebutkan nama surat dengan ayat pertamanya. Ya. Maksudnya kalau memang itu nama surat disebutkan oleh Al-Quran, hadis itu jelas. Seperti Ad-Duha itu jelas memang ada di Al-Quran, Sunnah, atau di Sunnah sebutan Ad-Duha. Tapi bagaimana kalau misalnya Tabarakalladzi biyadihil mulk, nama surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, maka ini bukan penamaan yang dari Al-Quran atau Sunnah langsung sebutan seperti itu, melainkan karena memang dari awal ayat disebutnya seperti itu. Ya. Tapi ala kulli hal lebih afdalnya kita ambil nama surat itu secara tauqifi saja yang memang sudah dikenal di dalil. Begitu. Baik, kemudian di sini apa yang pertama Fatihatul Kitab. Yang kedua disebut juga Al-Fatihah ini Ummul Quran. Disebut juga Ummul Quran. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dengan sanad beliau dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Ummul Quran hiya as-sab'ul mathani wal Quranul azim. Ummul Quran disebut Ummul Quran. Di sini maknanya induk. Maknanya induk. Jadi lafal itu enggak mesti untuk makhluk hidup. Jadi hal-hal yang berasal darinya, ya, suatu hal yang hal-hal lain berasal darinya, maka itu disebut Suatu hal yang hal-hal lain berasal darinya disebut yaitu induk, biang, ya. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Um. Ini bukan membahas tentang ummahat atau emak-emak, bukan, melainkan membahas apa? Induknya fikih gitu loh. Makanya disebut Al-Um. Ya, kemudian juga bahkan lafal ummahat sekalipun itu enggak mesti makna ibu-ibu ini. Bisa juga maknanya induk-induk. Makanya disebut dalam istilah di ilmu ada namanya ummahatul kitab atau ummahatul masail. Ada namanya ummahatul kitab atau ummahatul masail. Ummahatul kitab artinya kitab-kitab induk. Dalam disiplin ilmu kita tahu ada kitab-kitab induk yang menjadi i'timad dan sandaran di setiap disiplin ilmu. Yang kalau kita ada apa-apa ngerujuk ke kitab itu namanya kitab induk. Kemudian ada ummahatul masail, yaitu induk permasalahan fikih. Ya, induk permasalahan fikih ini biasanya di masalah-masalah khilafiyah. Fikih kan banyak khilafiyahnya. Maka ada namanya ru'usul masail, yaitu poin-poin paling pentingnya khilafiyah dalam masalah-masalah fikih.
Begitu pula Ummahatul Masail, yaitu induk-induk permasalahan fikih. Baik, maka Ummul Kitab atau Ummul Quran, jadi nama pertama tadi apa? Fatihahul Kitab. Kemudian nama kedua Ummul Quran. Sebagaimana dalam hadis, nama ketiga Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ya, itu juga ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah begini, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allataini qabla salatil fajr atau qabla salatis subuh." Nabi SAW meringankan 2 rakaat yang beliau lakukan sebelum salat subuh, yaitu qabliyah subuh. Ringan. Hatta inni la aqul, sampai aku betul-betul mengatakan, bergumam, kata Aisyah, hal qara'a bi ummil kitab? Apakah Rasulullah, suaminya ya, saking cepatnya itu salat, apakah beliau sampai membaca ummil kitab? Berarti ummil kitab al-Fatihah. Maka ini nama ketiga dari Al-Fatihah. Jadi ada Fatihah, ada Ummul Quran, ada Ummul Kitab. Baik, kemudian yang keempat, nama yang keempat, As-Sab' Al-Mathani. As-Sab' Al-Mathani. As-Sab' Al-Mathani. As-Sab' maknanya 7. As-Sab' maknanya 7. Yang mana ini menunjukkan penamaan surat dengan jumlah bilangan ayat. As-Sab' namanya 7 maknanya. Al-Mathani al-Mukarrar. Apa arti Mathani? Mukarrar itu diulang, 7 yang diulang. Ya, 7 that repeated gitu. 7 yang selalu diulang. Apa diulang? Yaitu diulang di setiap salat. Diulang di setiap salat. Maka ini sebutan dari Rasulullah SAW yang kata beliau, Ummul Qur'ani hiya as-sab' al-mathani. Ummul Qur'an al-Fatihah adalah 7 yang diulang, mukarrar, yang diulang di setiap rakaat salat. Nah, as-sab' al-mathani menunjukkan bahwa Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Nanti kita bahas itu insyaallah. Jadi Al-Fatihah sepakat karena ada hadisnya berjumlah 7 ayat. Wal Qur'anul azim. Nah, ternyata yang kelima, nama kelima setelah Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab' Al-Mathani. As-Sab' itu kalau di Indonesia A S strip S A B koma atas gitu ya. As strip Sab'. Ini soalnya kadang-kadang ibu-ibu kok yang nyatet tuh kadang-kadang luput, nggak bisa ya. Ntar nulisnya asabu, sabu, nggak sab' gitu. Latihan ya ibu-ibu, latihan di rumah nanti habis kajian latihan. As-sab' gitu ya. As-sab'ul mathani, as-sab' koma atas ya, habis B koma atas, terus al strip Matsani, M-A-T-S-A-N-Y, boleh Y, boleh I. As-sab' al-mathani. Al-mathani maksudnya diulang-ulang ya. Taib yang kelima, Al-Qur'anul Azim. Al-Quran Al-Azim. Jadi nama lain dari Al-Fatihah, Al-Quranul Azim itu sendiri. Itu pernamaan nomor berapa, Pak? 5, dan As-Sab' Al-Mathani keempat ya. Nah, nomor 4 dan 5 ini ada di surat Al-Hijr ayat 87. Ada di surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kami telah memberimu wahai Nabi Muhammad 7 dari yang diulang-ulang dan Al-Quran Al-Azim, dua-duanya ini Al-Fatihah. As-Sab' Al-Mathani dan Al-Quran Al-Azim maksudnya dua-duanya Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu Al-Quran Al-Azim itu sendiri, karena semua dari apa yang ada di Al-Quran itu induknya itu maknanya ada di Al-Fatihah, nggak luput. Jadi antum ke bait sampai Al-Baqarah, dari Al-Baqarah sampai An-Nas
semua dari pemaknaan Al-Baqarah sampai An-Nas itu merujuk kepada pasti ada di Al-Fatihah dari segi makna. Induknya ada di Al-Fatihah. Ya. Sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Dan ketika ayat tersebut di surat Al-Hijr, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah turun di periode Mekah. Karena surat Al-Hijr itu surat Makkiyah. Berarti surat Al-Fatihah turun di periode Mekah dengan dalil itu. Jadi kalau ditanya Al-Fatihah turun di periode mana? Mekah. Ya. Dalilnya apa? Surat Al-Hijr 87. Mana nggak disebutin Mekah di sini? Ya, pikirin sendiri gitu. Gimana? Ini kan Al-Hijr, surat Al-Hijr di periode Mekah turunnya dan menyinggung Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah sudah di periode Mekah. Itu satu. Kedua, syariat salat itu setelah Isra Mi'raj dan itu di periode Mekah, dan salat di antara rukunnya adalah baca Al-Fatihah. Maka ini kuat sekali bahwa Al-Fatihah turun di periode Mekah. Nama keenam yaitu surat Al-Hamd. Yang keenam ini surat Al-Hamd. Kenapa disebut Al-Hamd? Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan sebelumnya Al-Qurtubi dalam tafsir mereka berdua bahwasanya dinamakan Al-Hamd yusumiyat bidzalika likauniha muftatahatun bilhamd. Dinamakan itu karena dimulakan dengan lafal alhamd. Namun ada ayat lain atau surat lain yang dimulakan dengan alhamd. Ayo sob, apa? Surat apa ya Pak? Al-Kahf. Yang benar sebenarnya surat Al-Kahf bacanya. Sekarang jadi nama parfum itu malah. Sekarang Al-Kahf gitu, Kahf. Itu sebenarnya bacanya ke orang-orang Arab Al-Kahf gitu. Kita aja Indonesia jadi Al-Kahfi gitu. Nah, terus apa lagi? Surat Fatir. Ya, surat Fatir. Ini enggak? Ya. Baik. Jadi ada 6 nama yang masyhur di kalangan ulama sesuai dengan dalil dan juga sesuai dengan awalannya bahwa ini surat tersebut surat Al-Hamd. Baik. Surat Al-Fatihah turun di periode Makkah sebelum hijrahnya Nabi SAW dengan dalil yang tadi kita sebutkan. Dan jumlah ayat berapa? 7. Jumlah ayat ini 7. Dengan dalil bahwasanya dengan dalil as-sabi' al-mathani tadi. 7 yang terulang. Tapi berangkat dari di sini 7 sepakat ulama. Al-Fatihah jumlahnya 7. Masalahnya sekarang yang diperselisihkan oleh ulama itu bukan jumlah ayat. Tapi dimulakan dari mana 7 ini? Karena di mana antum sebutkan itu bermula, maka di sini akan ada perbedaan. Nah, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah atau bukan? Itu masalah. Itu suatu permasalahan yang para ulama mereka berselisih pendapat akannya. Namun kita ringkas aja bahwasanya tentang masalah ini, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah atau tidak? Kita jadikan ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat ulama. Ada 3 pendapat ulama. Dan ini masalah khilafiyah yang sudah berlarut panjang, tapi cabangnya itu dan prakteknya itu berpengaruh pada masjid-masjid. Pendapat pertama, Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah. Ini
Pendapat pertama termasuk. Oke, pendapat pertama termasuk. Pendapat kedua, Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah dan bukan pula ayat. Pendapat kedua, Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah ini bukan termasuk Al-Fatihah dan bukan ayat. Gitu loh. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah namun ayat independen. Gitu. Namun ayat independen. Bisa diulang nggak tadi? Apa udah selesai? Udah cukup? Karena ulang biar paham. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Oke? Ini pikiran baik-baik. Dengan adanya khazanah ini antum paham nanti insyaallah. Paham manfaat dan prakteknya di lapangan. Karena perselisihan antara nanti Bismillahirrahmanirrahim apa enggak itu karena enggak paham orang-orang. Kedua, pendapat kedua apa? Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah dan bukan ayat. Artinya bukan kalamullah di sini, gitu loh. Berarti sisi kesakralannya itu enggak gitu di sini. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah, namun ia adalah ayat independen, ayat mustaqillah namanya kata ulama. Ayat independen. Ayatun mustaqillah yang ada di setiap dari surat kecuali surat At-Taubah. Di sini ayat berarti kalamullah. Ayat juga independen yang ada di setiap dari surat kecuali surat At-Taubah. Ini pendapat ketiga. Dari khilafiyah ini akan terbit masing-masing pendapat itu hukum-hukum berikutnya. Pertama tadi bilang apa? Termasuk Al-Fatihah. Ini madhab Syafi'i. Ini madhab Syafi'i. Baik. Konsekuensi dari mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, maka berarti ayat pertama dari Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Oke. Pendapat kedua dan ketiga karena tidak mengklaim Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari ayat Al-Fatihah, maka berarti ayat pertama bagi mereka apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sampai sini bisa dipahami dah nih. Nah, itu akan dari awal mula ini itu akan ada kemudian dari segi prakteknya itu berpengaruh. Praktek dari khatnya, dari tulisan. Kalau kita lihat rata-rata di mushaf mengikuti mazhab Syafi'i dari segi tulisan. Menjadikan ayat pertama Al-Fatihah adalah Bismillah. Coba lihat. Ya. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kalau kita jabarkan juga dalilnya panjang lagi urusan ini karena banyak masing-masing berdalil. Tapi kita lihat konsekuensinya aja. Kalau antum lihat Bismillahirrahmanirrahim di ayat pertama di Al-Fatihah berarti ini meniru mazhab Syafi'i di sini. Hatta Quran cetakan Madinah sekalipun itu ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu biasanya ulama bermadzhab Hanbali biasanya. Dan Hanbali yang kontemporer seringkali mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang pendapat beliau itu pendapat ketiga. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pendapat ketiga. Bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat mustaqil, ayat independen. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kalau kita hitung Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama itu oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat kedua. Ketiga apa? Ar-Rahmanirrahim. Keempat, Maliki Yaumiddin. Kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keenam, Ihdinas siratal mustaqim. 7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Itu klop dengan apa yang biasa di mindset kita tentang Al-Fatihah. Ya kan?
Sampai situ. Taib. Kemudian ulama yang berpendapat kedua dan ketiga berarti mengawali Al-Fatihah dimulai dari bukan bismillah. Berarti apa? Alhamdulillahirabbil alamin. 1. Ar-Rahmanir Rahim 2. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Waqaf di sini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Paham di sini, kawan? Jadi ada waqaf mestinya di sini karena ada fasal ayat, ada pemisahan ayat. Dan kan dianjurkan dalam membaca Al-Quran setiap ayat itu di waqaf, dianjurkan. Oke. Kalau tadi antum waqaf nggak? Ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf. Mazhab antum apa? Hah? Meriungi, ya. Gak bermadhab. Karena ada seorang alim qari namanya Syekh Dr. Aiman Suid, dan itu mungkin tahu. Beliau termasuk yang tidak setuju dengan waqaf berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti itu beliau nggak setuju. Dan menurut riwayat Hafiz dari Asim bahwasanya waqaf di situ itu bukan riwayat dari Hafiz bin Asim. Sebenarnya kita pakai riwayat beliau. Ini kata beliau. Walaupun sebagian pakar qiraah itu tidak setuju dengan beliau dalam masalah ini. Dan kalau kita ngeliat ke fikihnya dalam masalah ini tadi, khilafnya tadi, maka nggak ada masalah antum waqaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waqaf. Lanjutnya dia apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun beliau tidak sepakat dengan waqaf atau berhenti dengan model seperti ini. Semenjak video klip atau klip potongan beliau hafizahullah itu tersebar di kalangan salafiyin terutama, Anda mendapatkan di banyak masjid-masjid itu mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti sini. Ya. Terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu. Paham gak di situ? Antum ngerasain nggak belakangan ini 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini banyak yang seperti dari imam-imam di masjid-masjid terutama masjid sunnah. Anda merasa ini adalah efek dari video tersebut, ya. Tapi kalau kita ngelihat ke fikihnya, kalau misalnya 7 ayat sab'ul mathani, ya dari awal alhamdulillahirabbil alamin, maka berarti orang yang berpendapat bahwa bismillah bukan termasuk Al-Fatihah, maka otomatis ini ayat kepotong. Dibagi 2 ini ayat gitu loh. Dan ketika dibagi 2, maka sah-sah aja waqaf di situ, tidak masalah. Ya. Taib. Kalau disambung, berarti mungkin dia bermadzhab Syafi'i. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Dan sampai situ itu kalau nafasnya panjang. Kalau nafasnya panjang ya maklumin gitu kan. Nah, tuh gitu. Kemudian efek tatbiqi, efek praktek dengan adanya khilafiyah ini apa? Masalah selain dari masa penulisan, efek prakteknya adalah di salat jahriyah berjamaah. Pembacaan bismillah secara jahr dengan secara sir. Kalau kita biasanya di masjid-masjid Ahlussunnah sirri, ya. Ya. Baca bismillah sirri, nikahnya sirri juga gitu ya. Jadi sembunyi-sembunyi gitu. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum lihat di banyak dari masjid umum jahar atau sir? Jahar. Berangkat dari mana? Sebenarnya berangkat dari tradisi itu dulu ya, kita akui itu, karena kalau dibilang berangkat dari keilmuan rata-rata enggak juga, mereka enggak paham juga hal kayak gini. Tapi kalau kembali kita rujuk ke akarnya, karena memang banyak ulama di Nusantara ini mengacu pada mazhab Syafi'i. Dan dalam mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah. Ketika dia bagian dari Al-Fatihah, maka dia sama dengan alhamdulillahirabbil alamin. Antum bisa lihat di kitab misalnya Amatan Abi Syuja' dan syuruhatnya seperti Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karya Taqiyuddin Al-Hisni Syafi'i, itu dijelaskan, dan juga di kitab-kitab Syafi'iyah
bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah. Dan ulama Syafi'iyah juga membantah ulama-ulama lain yang berbeda pendapat dengannya, ya. Namanya juga para ulama, mereka berdiskusi. Tapi inilah efeknya apa? Ketika membaca di salat jahriyah, maka Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan karena fikih ini. Ini ijtihad. Ini ijtihad. Ijtihad yang mu'tabarah, yang silahkan. Hanya kemudian ada dalil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau membaca Al-Fatihah dalam salatnya, beliau tidak membaca atau tidak menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini nas, ini dalil, ya ada dalil juga Syafi'iyah, silahkan. Maka terjadi perbedaanlah di sini, ya, apakah di bacaan maghrib jahriyah itu Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan atau tidak? Syafi'iyah jahr. Kenapa? Karena logika beliau-beliau ini bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah dan wajib rukun kita baca Al-Fatihah, tidak dibedakan antara Alhamdulillahirabbil alamin dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka semuanya dijaharkan gitu. Nah, kalau di ulama Hanbali, ya ulama Hanbali, maka mereka kata mereka lebih dekat kepada bagaimana athar, yaitu bahwa dalam sunnah Nabi SAW tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka secara tekstual mereka ngikut dengan teks hadis. Namun secara mafhum pemahaman Syafi'iyah ikut dengan mafhum pemahaman bahwa ini termasuk bagian dari Al-Fatihah. Itu yang menyebabkan ada perbedaan antara banyak dari kalangan kaum muslimin Indonesia yang mereka mengacu pada asatidzah dan ulama Syafi'iyah. Nah, kenapa kok Masjid Salafi Ahlussunnah rata-rata enggak jahar bismillah? Kenapa begitu? Karena acuan kita tadinya adalah asatidzah yang mereka berasal lulusan dari Madinah, kemari terus ngajarin, itu dari situ. Dari Saudi Arabia yang bermadzhab Hanbali, dan madzhab Hanbali Saudi Arabia didominasi oleh ulama-ulama yang terinspirasi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Wahab. Yang mereka semua berpendapat mengikuti dengan hadis tersebut, dan juga bagi mereka Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari Al-Fatihah. Gitu. Anda ngomong gini sebenarnya antum paham apa enggak? Anda enggak tahu. Antum paham enggak jemaah? Paham? Atau kecepatan atau gimana? Tapi Anda semangat ini. Ya antum enggak paham minimal dapat pahala lah ya. Ya, gitu aja dah. Anda nggak tahu deh. Yang ngomong paham juga belum tentu paham juga nggak tahu. Terserah antum dah ya. Nanti insya Allah tugas Anda jelaskan. Kalau Allah beri pemahaman itu taufik dari Allah. Kalau belum nanti kapan-kapan paham. Tapi itu akarnya dari situ teman-teman. Ikhwan, jemaah ya. Kalau kita tahu gini, kita tuh bisa lebih insaf. Maksudnya lebih paham. Oh gitu. Oh itu sebabnya. Ya itu sebabnya. Ya. Karena sejujurnya, jujur aja. Antum sendiri jemaah, kalau antum jadi imam misalnya, baca nggak jahar Bismillahirrahmanirrahimnya? Mungkin nggak. Bisa karena antum pernah dengar dalil dan itu bagus. Bisa karena yaitu yang kebiasaan kita-kita. Bisa aja kayak gitu. Tapi yang menjabarkan tadi hadis penjabaran khilafiyah ini. Terus kalau Anda pribadi, mana yang Anda lebih condong padanya? Anda, wallahu alam, Anda pribadi condong ke mazhab Syafi'i dari segi urutan ayat, tapi condong kepada hadis dari segi praktik baca. Gitu, paham nggak bedanya? Nah, Anda menganggap Allah alam Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah bagian dari Al-Fatihah itu. Anda lebih condong ke situ, ya. Tapi dari segi praktek untuk sholat jahriyah, Anda tidak baca, Anda tidak menjaharkan. Tapi wajib nggak bagi Anda baca? Wajib, karena Anda menganggap ini bagian dari Al-Fatihah. Nah, ulama-ulama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, mereka berarti tidak mewajibkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang menjadi rukun salat adalah baca Al-Fatihah. Maka Bismillahirrahmanirrahim bagi mereka sunnah. Baik di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gitu. Namun bagi yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim bagian Al-Fatihah, maka ini termasuk rukun dong berarti. Faham di sini, ikhwan? Iya, seperti itu.
Kita belum masuk Al-Fatihah ini beneran. Muqaddimah, tawthiah. Gimana dong? Ini kayak mau azan ya. Iya deh. Mungkin habis azan. Ya, kalau ada pertanyaan mungkin bisa, atau penjelasan sedikit mungkin, ya silahkan. Ya, azan sepertinya. Azan silahkan. Mungkin kita bisa mulai langsung dari Alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu satu ayat ditafsirkan berapa menit kira-kira? Ya, berapa menit biasanya sampai qomat berapa menit? Di timer 10. Oke. Ya, kita mungkin mulai aja dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu jika ada tanya jawab silakan ya. Maksudnya jika ada tanya jawab silakan, berarti jika antum mau tanya terus antum jawab sendiri silakan. Itu maksudnya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, ya, segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Alhamd itu dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, dan setelah beliau menafsirkan hal ini, para ulama ahli tafsir setelahnya banyak yang mengikuti beliau, di antaranya Ibnu Katsir ya. Alhamd yaitu wasful mahmudi subhanahu bil kamal ma'a mahabbatihi wa ta'zimi jalla wa ala. Alhamd itu kan pujian, segala puji bagi Allah. Maka ketika antum memuji, berarti antum mensifati pihak yang antum puji dengan kebaikan atau kesempurnaan. Gitu loh. Itu hamd. Ya. Ya, jadi hamd itu memuji, tapi memuji di sini dengan hal yang baik. Ada orang muji tapi dia nyindir, ini bukan hamd namanya. Ya. Gitu. Misal ngelihat orang motornya butut banget. Masya Allah, keren banget motor lu. Nah, ini bukan muji namanya. Makanya bukan hamd. Jadi wasful mahmudi bil kamal, yaitu mensifati pihak yang dia puji dengan kesempurnaan. Kalau kita memuji Allah, berarti kita mensifati Allah dengan kesempurnaan, asma'nya, sifatnya, perbuatannya, ya. Dan namanya memuji dengan lafal hamd ini perlu ada mahabbah, ma'a mahabbatihi. Perlu adanya rasa cinta dalam memuji. Ya. Cinta kepada yang dia puji, mahabbatihi. Jadi bukan sembarang memuji. Ada orang memuji karena aksidental aja, insidental. Gitu loh. Enggak cinta, enggak sampai suka banget, enggak. Cuman muji, oh, bagus, Masya Allah. Gitu udah. Ini biasa aja. Itu mungkin lebih ke madah. Tapi ini hamd, ada sisi mahabbah. Nah, tidak hanya cinta, wa ta'zimi, adanya pengagungan terhadap yang dipuji itu. Maka ini hamd. Nah, lafal alhamdulillah adanya al dalam hamd, adanya alhamd. Al di sini al. Ini bisa jinsiyah atau istighraqiyah, yaitu segala jenis. Al di sini menunjukkan every, segala jenis pujian, segala macam pujian. Ya, segala macam pujian lillah, milik Allah. Lam di sini yaitu al-istihqaq, menunjukkan keberhakan, bahwa segala macam pujian itu berhak disandang untuk Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya. Alhamdulillah. Jadi ketika kita ucapkan alhamdulillah, itu seperti kita menyandangkan segala macam pujian apapun itu, Allah lah yang berhak mendapatkannya. Allah lah yang lebih berhak menyandang segala macam pujian atas segala keadaan kita. Itu alhamdulillah. Dari mana kata segala di sini? Dari lafal al, dari al. Hamd yaitu pujian. Jadi segala, al ini segala pujian. Lillah ada dua kata di sini. Lillah ada dua kata, yaitu li dan Allah digabung jadi lillah. Li di sini lam, huruf lam, li di sini huruf jar lam lil istihqaq.
untuk menyatakan keberhakan. Jadi segala puji berhak, Allah Ta'ala berhak untuk dengannya gitu loh. Segala puji milik Allah, itu simpelnya kita begitu. Milik di sini kan namanya kepemilikan kan ada sisi keberhakan. Kalau antum memiliki sesuatu, antum berhak atas sesuatu itu. Maka kalau Allah memiliki segala pujian, Allah berhak untuk menyandang pujian-pujian itu. Kalau antum memiliki gelar, maka antum berhak atas gelar tersebut, gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Nama Allah Ta'ala Rabbil Alamin adalah nama yang khusus hanya pada Allah, untuk Allah saja. Namun nama sebutan Rabb, maka ini nama yang berserikat. Makhluk pun juga disebut Rabb. Iya. Rabb makna asalnya adalah Sayyid. Makna Rabb dari bahasa Arab Sayyid, Malik, ya, pemilik, tuannya. Antum punya kitab, maka antum adalah Rabbul kitab. Antum tuannya kitab itu. Itu makna asalnya Rabb. Jadi Rabb doang, Rabb saja, itu adalah istilah yang berserikat, bisa disandangkan kepada Allah dan dia maha tinggi dan tidak ada yang semisal dengannya. Bisa juga secara bahasa disifati untuk makhluk di dalam bahasa Arab, ya. Ya, seperti juga nama atau sifat Allah lainnya yang bisa berserikat dengan manusia dari segi bahasa. Seperti alim. Ada orang banyak pengetahuannya, dia disebut alim. Dan Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Tidak ada yang sepertinya dari segi pengetahuan. Ini nama yang berserikat. Maka Rabbil Alamin, kalau udah Rabb dan Alamin artinya adalah pemilik dan pencipta, pengatur semesta alam. Oh, kok ini hanya Allah. Gak mungkin manusia ada Rabbul Alamin, gak mungkin. Makanya tidak boleh manusia dinamai Rabbul Alamin. Namain anak lahiran, wah namanya siapa pak anaknya pak? Rabbul Alamin. Kaget dokternya, ya Allah. Ini orang akidahnya gimana nih? Kok Rabbul Alamin pak? Kalau misalnya dia namakan anaknya Abdu Rabbil Alamin, boleh. Abdu Rabbil Alamin berarti hambanya Rabbil Alamin, hamba Allah, boleh. Gitu. Jadi kalau namain anak tuh jangan sampai nama yang khusus Allah, jangan. Ya. Misalnya namain anak siapa pak? Nama anak saya Alimun Bidzatis Sudur. Ya Allah. Enggak diterusin pak. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir pak. Alimun Bidzatis Sudur artinya apa? Bidzatis Sudur yaitu maha mengetahui apa yang ada di hati manusia. Lah manusia enggak ada yang kayak gitu, hanya Allah gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi Rabbul Alamin ini khusus untuk Allah. Dan Al-Alamin adalah apapun selain Allah. Itu Al-Alamin. Sebagaimana kalau antum baca di Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya Rabbul Alamin dan Al-Alamin itu adalah apapun selain Allah, itu Alamin. Yaitu segala makhluk itu adalah Alamin. Jadi segala makhluk itu alam. Bagian dari alam, dan kita bagian dari alam. Ya. Jadi Allah Ta'ala lah dia pemilik, pengatur seluruh alam, seluruh makhluk. Maka dikatakan al-alamin kullu man siwallah. Alamin adalah segala yang bukan Allah, itu alamin. Segala yang selain Allah itu adalah alamin, makhluk. Termasuk arsy-Nya Allah, termasuk kursi Allah. Itu semua adalah makhluk, dan itu berarti bagian dari alam yang Allah Ta'ala ciptakan untuk mereka, untuk kita semua juga. Ya, sampai situ insyaallah tafsirnya. Ayat berapa itu tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Anda pengen mengetahui madhab antum, madhab siapa nih? Ayo. Ayat berapa? 1. Oke, tayyib. Ada yang bilang ayat kedua, silakan. Kalau saya ikut ke ayat kedua itu alhamdulillah. Berarti kita sampai ayat kedua di malam hari ini insyaallah, ya.
Baik, apa ada pertanyaan sampai sini, jemaah? Nggak ada. Memang biasanya ada pertanyaan? Atau mau nanya juga bingung apa yang ditanya? Hah? Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya nggak kedengaran, Bu. Maaf, boleh. Nggak tahu gimana caranya. Ada mikrofon biasanya. Ya. Oke, Bu. Ya. Bismillah. Gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya tadi pas ibundanya itu mendengar pertanyaan lebih susah daripada menjawabnya, Bu. Jadi ya silakan, ayo, Bu. Yang tadi yang pertama pertanyaan pertama saya paham tadi, paham. Yang berikutnya apa tuh? Iya. Tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa ada Bismillah tidak dibaca pun tidak apa-apa gitu Ustadz ya. Itu pendapat kedua dan ketiga, Bu. Iya. Dan pendapat kedua dan ketiga bahwa itu tidak dijaharkan juga, Ustaz. Bagaimana jika orang terbiasa dengan ta'awudz dulu, pastinya kan setelah ta'awudz pasti Bismillah gitu, Ustaz. Itu gimana hukumnya? Terus nanti kalau misalnya gini, Ustaz, anak kita di sekolah ada pelajaran agama, jumlah Al-Fatihah ada berapa? Nanti kalau jawab 6 salah, jawab 7 salah, itu gimana, Ustaz? Terus jawab 7 lah. Terus ayat pertama apa gitu? Nanti ada yang jawab ayat pertama Bismillah, ada yang jawab ayat pertama Alhamdulillah, nanti salah juga. Itu gimana, Ustaz? Jadi untuk kurikulum emang gitu di SD, kurikulumnya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang di SD sampai begitu, Bu? Apa ada yang khilafiyah gitu? Nggak ada. Oh. Yang pertama tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya wajar kalau habis a'udzu billahi minasyaitonir rajim baca bismillahirrahmanirrahim. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu hukumnya sunnah. Disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah. Itu termasuk bagian dari sunan hay'ah, yaitu sunnah dalam solat yang kalau ditinggalkan tidak apa-apa, dilakukan dapat pahala. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu hukumnya sunnah di setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Ini pernyataan ini disebutkan oleh Syekh Masyhur bin Salman Al-Hasan dalam salah satu kajian yang Anda dengar dari beliau. Di setiap dari rakaat sebelum Al-Fatihah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim baca bismillahirrahmanirrahim, yaitu tergantung dengan keyakinan pembaca. Kalau bismillahirrahmanirrahim dia yakini bagian Al-Fatihah, berarti dia menunaikan rukun. Tapi kalau dia ikut pendapat bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, maka ini termasuk sunnah, dah gitu. Simpelnya begitu, Bu. Kalau dikatakan kan otomatis, ya alhamdulillah kok otomatis. Ya udah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil. Ya udah, enggak ada no problem. Jadi enggak ada masalah, Bu, dengan otomatisnya itu. Ya daripada ngadat kan ini otomatis ya. Coba kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus ngadat karena mikirin khilafiyah. Ayo ngapain? Ini otomatis. Terus yang kedua itu saya lupa, Bu, apa tadi? Kalau di sekolah, itu. Nah itu saya juga bingung itu kalau ada anak-anak khilafiyah anak-anak misalnya. Guru bilang Al-Fatihah awalnya ayat apa?
Kalau ada berapa ayat, semua harus sepakat 7 ayat karena itu dari Al-Quran Sunnah, itu nggak bisa ditolerir itu. Tapi kalau guru nanya Al-Fatihah ayat pertamanya apa? Jangankan di situ, mungkin di majelis ini mungkin juga beda nih. Coba apa coba? Ayo sob. Jujurli apa? Jujurli. Ya? Antum apa jawabnya Pak? Kalau antum jadi anak SD itu, yang mana coba? Jangan ikutin orang-orang. Coba antum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Antum Pak? Enggak, Anda jawab apa? Jangan kalau ngangguk doang nggak tahu jawabannya apa Pak. Sama alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh. Wih, mana sendiri nih jangan-jangan bismillahirrahmanirrahim nih. Tapi Ustaz di Al-Quran di teks HP ya Ustaz. Ini saya nggak bawa Al-Quran ya, bawanya HP ya Ustaz. Bismillah itu ayat pertama Ustaz. Lah iya itu. Ayo, salah kan? Ayo. Salah kan antum? Antum buka aja itu. Coba buka mushaf, antum buka mushaf mana-mana, rata-rata bismillahirrahmanirrahim yang pertama. Makanya pertanyaan antum tuh orang mana? Ini khilafiyah, makanya jadi apa kita tanamkan. Sekarang kalau bapak-bapak nih, antum nih Pak, ya, kan mazhab antum yang alhamdulillah ayat pertama, ya. Gimana cara antum meyakinkan anak antum sekarang? Sementara buktinya di mushaf ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Antum bakal jawab apa nanti? Ayo sok. Bakal ditanya sama anak antum, Pak, Bapak, Abah, ya panggilannya Pak, Abi ya. Abi, kata Abi, alhamdulillah ayat pertama. Ini di mushaf bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya, ayo jawabnya apa? Antum setel rekamannya. Jelasin ke anak. Kamu dengerin aja nih, udah. Abi nggak bisa jelasin. Ayo, makanya ikut anak Pak, makanya biar enak. Ya kan? Makanya biar enak. Tapi ya itu terserah antum. Ada kekuatan juga yang mengatakan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama itu ada kuatnya juga, yaitu hadits qudsi. Ya, ketika dalam salat alhamdulillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala berkata begini, ar-rahmanirrahim Allah, itu enggak dimulai dari bismillah. Tapi itu juga dijawab oleh mazhab Syafi'i juga ada jawabannya. Itu tidak melazimkan ayat pertama karena Rasulullah nggak menyebutkan atau Allah nggak menyebutkan ayat pertama alhamdulillah nggak menyebutkan gitu ya khilafiyah, tetap khilafiyah. Hanya saja ini akan bertabrakan nanti dengan mushaf-mushaf yang tercetak dan itu akan ditanya oleh anak antum nanti. Abi gimana? Abi ngomong gitu, mushaf bilang gini, berarti Abi nyelesin Al-Quran gitu kan. Ayo gimana jelasinnya? Makanya hafalin tuh tadi yang Anda jelaskan. Biar bisa ada khilafiyah nak dulu dalam mazhab Syafi'i. Wah, ceritain ke anak. Iya, selesai cerita bingung dia. Makin bingung. Ala kulli hal wallahu alam gimana nanti wallahu alam. Anak aja bingung mau ngomong apa antum. Tapi kalau anak ke anak-anak nanti bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim pertama. Gitu. Jadi itu simple, selesai udah gitu. Gitu. Oke. Gimana? Berubah nggak pikiran antum? Masih teguh? Masih rujuk? Ini alhamdulillah. Ya, nanti ngobrol sama Nabi kajian ngobrol gitu. Ini baru follower ini. Gitu ya, seperti itu. Itu Ibu ya, tadi jawabannya seperti itu wallahu alam. Dan itu diserahkan ke antum. Antum coba baca tafsir Ibnu Katsir. Ya. Dan beberapa kitab lainnya mungkin tentang bismillah itu ada penjabarannya. Anda nggak tahu kalau di terjemahan Pustaka Syafi'i ada apa enggak? Insyaallah ada. Antum pelajari, bisa antum komparisikan misalnya apa yang mana yang sahih, mana yang menurut antum gimana. Dengan adanya ilmu ini antum tergerak baca buku, akhirnya antum paham. Itu berharga banget nanti ilmunya insyaallah. Begitu. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ayat? Bismillah. Jadi hadis qudsi yang tadi Ustadz bilang itu, Anda pernah dengar ceramahnya itu Ustadz Firanda mengatakan bahwa Al-Quran Al-Fatihah itu 6 ayat karena di situ dijelaskan bahwa Al-Fatihah terbagi menjadi 2. Iya. Nah, jadi sebelumnya bercerita tentang ini dan setelah sebagiannya lagi
Kalau 6 kan bisa dibagi 2, sedangkan 7 nggak bisa dibagi 2 gitu Ustaz. Al-Fatihah nama, oh Anda dengarnya Al-Fatihah nama ayat. 6 6 ayat. 6 ayat. 6 ayat. Nah itu yang sebelum dengar ceramah Ustaz, Anda berpemahaman bahwa Al-Quran itu sebenarnya nama ayat. Tapi gimana Ustaz? Qasamtu sholata, ya kan, dalam hadis qudsi, aku membagi as-salat. As-salat di sini Al-Fatihah. Betul, di sini memang kalau melihat dari zahir hadis ini, qasamtu sholata, aku telah membagi salat. Salat di sini maksudnya aku telah membagi Al-Fatihah. Ya kan? Nah, kemudian di situ kan ada sebutan alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya kan. Ini kemudian akhirnya ditafsirkan oleh ulama, oh ini ayatnya alhamdulillah sampai akhirnya, yaitu 1 2 3 4 5 6, karena pada akhirnya kan digabung tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Akhirnya ditarik kesimpulan 6 ayat. Namun kemudian bagaimana kita menafsirkan as-sab' al-mathani, gitu masalahnya. As-sab' al-mathani ada di surat Al-Hijr, ada di hadis Nabi juga waktu itu as-sab' al-mathani. Jadi Al-Quran hadis ada lafaz sab' al-mathani, 7 ini yang lebih sahih mananya 7 ayat gitu. Nah, makanya jadi pertentangan gitu. Nah, kalau Allah alam ya, itu membuat makanya mazhab Syafi'i mereka mengatakan di hadis qudsi itu 6 ayat. Makanya kita tambahin bismillahirrahmanirrahim jadi 7 ayat gitu. Makanya itu jawaban mereka mazhab Syafi'i. Begitu, Pak. Ya. Tapi menurut antum gimana? Apa seperti beliau mulai rujuk? Masih banding-bandingin ya. Fadal, silakan aja. Pertanyaan kedua Ustaz. Apa namanya? Tadi kan dijelaskan bahwa segala puji itu hanya untuk Allah gitu Ustaz ya. Yeah. Artinya ketika kita ada pujian berarti kita harus menyerahkan, mengembalikan pujian itu kepada Allah gitu kan. Nah, terus kalau kita dipuji sama orang gitu kan. Apa jawabannya Ustaz? Karena kan kalau kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah kita senang dipuji gitu Ustaz. Kalau orang Indonesia mungkin kalau kamu ganteng banget misalkan, alhamdulillah gitu kan. Nah, berarti kan itu kayak merasa senang dipuji, sedangkan kita sebenarnya hakikatnya kita harus mengembalikan pujian ya itu. Udah antum baca Al-Fatihah lengkap. Kamu ganteng banget, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu Ustaz. Enggak ada ketentuan harus dia alhamdulillah atau apa, tapi kalau dia memang mau mengembalikan kepada Allah, dia mau bicara alhamdulillah pun itu juga bukan suatu keburukan. Itu hanya suatu pandangan orang aja. Kalau kita dibilang ganteng ini ngomong alhamdulillah, songong banget, itu kan pandangan orang aja, nggak usah dipikirin sih Pak. Coba antum bilang gitu ke anak sekarang. Coba, berani nggak? Atau dia bilang, Pak, Masya Allah, antum tuh semangat banget ya. Coba, alhamdulillah. Enggak, anak bilang ke antum jawab, antum tuh Masya Allah semangat banget loh ngaji. Innalhamdulillah mau khutbah dong berarti ya. Antum gimana malah mau khutbah? Ya oke, innalhamdulillah bener juga, bener. Alhamdulillah nggak masalah, nggak ada masalah ikhwan dengan itu, nggak masalah. Itu hanya anggapan orang aja. Terus masa antum ganteng banget? Nauzubillah. Masa nauzubillah? Ya alhamdulillah, karena ya alhamdulillah Allah berikan saya seperti ini, nggak ada masalah. Iya. Ya udah, nggak ada masalah. Menurut Anda nggak ada masalah, itu hanya anggapan orang yang nggak perlu kita pikirkan, Pak. Nggak perlu. Atau kita ingatkan dia bilang Masya Allah gitu misalnya. Gitu. Ya seperti itu Pak ya. Oke. Ibu-ibu selesai insya Allah ya. Ya Pak Rizko. Oh iya. Amin. Ya. Tidak semua nama apa? Kekhususan bagi kita. Tidak semua nama harus Abdul. Ya, baik. Ya, oke.
Baik. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Tapi ini sejujurnya apakah Anda jawab apa enggak, Bapak sekalian? Bagaimana Pak DKM, Ketua DKM? Dijawab atau kita komat? Anda pertama di sini karena Anda takutnya Ustadz kelamaan, udah besok nggak usah kesini lagi. Takutnya gitu, takutnya kelamaan. Anda nggak tahu soalnya daerah ini. Bisa saya jawab, Bapak? Diteruskan? Waktunya soalnya. Waktu sudah habis. Baik, kita cukup. Nanti pekan depan antum nanya lagi jam 7:30 lagi. Ya, karena Anda pertama di sini, Anda nggak tahu huruf di sini kayak gimana, jadi takut salah paham, kelamaan atau gimana, Anda nggak paham. Nah, jadi mungkin berarti sampai jam segini gitu kan ya, jadi paham. Insyaallah pekan depan, insyaallah ya. Oke. Atau nanti pas kita ketemu kapan-kapan. Ya gitu, insyaallah. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat buat anda dan antum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.